Bestari menantang PDIP yang identik dengan warna merah segera mengumumkan Capres 2024. PDIP dapat mencalonkan sendiri Capres-Cawapres mereka pada 2024 nanti. Mungkin lebih baik jika si merah segera saja menetapkan dan umumkan siapa yang akan dicalonkan jadi presiden ke depan. Itu lebih bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan wong cilik khususnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya menyinggung soal biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Minggu 9 Oktober, PDIP menggelar talk show HUT ke-77 TNI adalah kita dengan sejumlah narasumber. Sebelum acara diskusi, Hasto memamerkan lukisan pertempuran 10 November yang ada di gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menyebut dulunya pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda. Dia menyinggung peristiwa pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda. Hasto lalu mengaitkan warna biru di bendera tersebut dengan biru di masa kini. Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, katanya. Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut arah pembicaraan itu Hasto enggan menjawabnya. Dia menyebut pernyataannya itu mengarah kepada perspektif historis yang diharap menginspirasi zaman sekarang dan merancang masa depan. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan, kata Hasto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjelaskan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah teruji dalam sejarah melahirkan banyak pemimpin baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan kepemimpinan nasional. Sejarah telah membentuk, menurut Said, kewaskitaan Megawati dalam menentukan pemimpin di semua tingkatan pemerintahan jelang Pilpres 2024. Sangat banyak aspek yang beliau pertimbangkan dalam menentukan calon pemimpin. Beberapa prinsip teguh yang senantiasa beliau pegang semisal, pemimpin harus setia dan berpegang teguh pada negara kesatuan, Pancasila, konstitusi, dan memahami betul kebinekaan kita sebagai fondasi berpikir dan bertindaknya, kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin, 10 Oktober 2022. Sebagai sosok yang ditempa oleh sejarah penting, menurut Said, Megawati melihat aspek elektabilitas sebagai salah satu pertimbangan, aspek lainnya yang juga penting rekam jejak integritas dan kapabilitasnya selama ini. Oleh sebab itu, Said mengatakan partainya melihat sosok pemimpin secara lengkap. Calon pemimpin tidak berdiri di ruang kosong, rekam jejaknya amat penting agar PDI Perjuangan tidak menyuguhkan kucing dalam karung kepada rakyat. Sebab dalam demokrasi seperti yang kita jalani saat ini, citra dan pesona mudah sekali dibentuk oleh penjual jasa kemasan pembentuk citra publik. Framing penipuan seperti ini yang sangat kita hindari. Bagi PDI Perjuangan, kepemimpinan otentik tidak dibentuk oleh industri jasa pencitraan, tetapi melalui pergulatan panjangnya sebagai bagian pergulatan bangsa ini, sepak terangnya diakui oleh rakyat, sambung Ketua Banggar DPR RI itu. PDIP sebagaimana mandat Kongres PDIP, memutuskan untuk mengembalikan jalan politik pembangunan jangka panjang ditetapkan oleh dua kamar parlemen, yang artinya ditetapkan oleh MPR. Hal ini untuk memastikan pemerintahan 5 tahunan patuh dan tunduk pada arah pembangunan jangka panjang. Langkah ini untuk memastikan keberlangsungan pembangunan agar berkesinambungan di antara periode pemerintahan 5 tahunan. Pilihan ini sekaligus memudahkan mengevaluasi terhadap jalannya pembangunan 5 tahunan yang dijalankan oleh pemerintahan terpilih. Atas pertimbangan-pertimbangan strategis seperti ini, Ibu Ketua Umum berhati-hati memilih calon presiden, ucap Said. Kuatnya akar sosial dan kematangan spiritualitas, hiruk-pikuk pilpres yang disertai manuver berbagai sebagian elit politik dalam dukung-mendukung kandidat tidak membuat Megawati gusar, apalagi panik. Said mengatakan PDIP tegak lurus terhadap perintah Megawati. Pada waktunya, setelah laku batin dan berbagai perhitungan beliau selesai, pada akhirnya beliau selaku mandataris Kongres Partai yang diberikan kewenangan prerogatif akan memutuskan siapa calon presiden dari PDI Perjuangan. Namun yang jelas dalam waktu dekat, sebab perintah beliau konsentrasi tenaga dan pikiran PDI Perjuangan membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah di atas, sebut Said. PDIP, dalam penjelasan Said Abdullah,
meyakini gotong royong sebagai fondasi penting kehidupan kebangsaan. Secara regulasi PDIP dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri, namun PDIP memandang penting untuk bergotong royong memilih mitra koalisi. Pertimbangan mitra koalisi juga harus sebangun dan simetris dengan garis dan perjuangan ideologis PDI Perjuangan. Semisal, PDI Perjuangan tentu saja tidak akan berjalan beriring dengan kekuatan yang mengedepankan politik identitas, membawa-bawa suku, agama dan ras untuk memenangkan pemilihan. PDI Perjuangan tidak akan bergandengan dengan kekuatan yang mencemari masjid dan tempat-tempat ibadah untuk nafsu kekuasaan. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan perlu memastikan mitra koalisinya fair menyangkut hak-hal seperti ini, imbuhnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir, biru, yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Elit Nasdem Bestari Barus menilai ucapan Hasto Kristianto gagal paham dengan posisi Nasdem selama ini di pemerintahan Jokowi. Jika yang dimaksudkan Hasto, biru, itu adalah Nasdem, maka patut disayangkan bahwa elit si merah sudah keseringan gagal paham, kata Bestari Barus kepada wartawan, Senin, 10 Oktober 2022. Bestari menegaskan posisi Nasdem tetap mendukung pemerintah Jokowi hingga masa akhir jabatan pada 2024 nanti. Sedangkan, Anies Baswedan yang dicapreskan Nasdem untuk periode selanjutnya. Nasdem itu tetap dalam barisan sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi. Mungkin dia lupa juga apa posisi Nasdem terkait hal BBM baru-baru ini, itu suatu contoh. Gagal paham bahwa capres yang didukung Nasdem sekarang ini adalah untuk 2024 hingga 2029, ujar Bestari.